Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonie Octavia dengan NPM 2351041. Saya sedang berkuliah di Universitas Internasional Batam, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, dan saya mengambil tema arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif. Apa sih kekayaan intelektual? Mari kita bahas. Kekayaan intelektual atau KI adalah hak eksklusif yang timbul atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau karya. Dapat berupa ide, ciptaan, inovasi teknis, atau bahkan ekspresi artistik. KI juga merupakan aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Dasar hukumnya atau dasar hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan sebagainya. KI juga mendukung pertumbuhan industri kreatif dan inovasi nasional. Jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta itu terdiri dari karya seni, musik, film, desain grafis, dan perangkat lunak. Yang kedua, paten. Paten adalah invensi teknologi atau metode baru yang memberikan solusi teknis. Kita ambil contoh. Yang pertama, hak paten atas telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua, hak paten atas Bluetooth oleh Jaap Hudson. Yang ketiga, hak paten atas vaksin AstraZeneca oleh Sarah Gilbert. Yang ketiga, merek. Merek adalah simbol, logo, atau nama yang membedakan produk atau jasa. Contoh yang saya ambil ada Mayora, Bank BNI, dan PLN. Yang keempat, desain industri, yaitu tampilan visual luar produk atau estetika. Nah, ini dapat berupa desain rumah, kafe, pabrik, dan sebagainya. Yang dimana yang kita lihat itu adalah visual luar produknya. Yang kelima adalah rahasia dagang, merupakan informasi bisnis yang bersifat rahasia. Nah, ini bisa jadi misalnya teknik marketing mereka yang sifatnya rahasia, atau resep makanan, atau bahkan dokumen-dokumen penting dari suatu bisnis atau perusahaan yang sifatnya rahasia. Yang keenam adalah indikasi geografis, yaitu produk khas daerah, misalnya kopi Gayo itu dari Aceh, tenun ikat dari Sumba, bahkan kayak contohnya lagi batik yang dari berbagai daerah gitu. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Banyak pelaku usaha, kreator, atau inovator yang belum memahami betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya, kurangnya edukasi mengenai jenis-jenis KI seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan sebagainya. 2. Penegakan hukum yang lemah. Proses hukum terhadap pelanggaran KI bisa panjang, mahal, dan rumit. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekayaan intelektual. Yang ketiga, tindak lanjut terhadap pelanggaran sering tidak efektif atau tidak memberikan efek jera. Yang ketiga, biaya dan prosedur pendaftaran yang rumit. Prosedur pendaftaran KI kadang dianggap birokratis dan membingungkan, khususnya oleh pelaku usaha kecil. Kemudian biaya pendaftaran bisa menjadi hambatan, terutama untuk paten atau pendaftaran internasional. 4. Globalisasi dan perdagangan digital. Pelanggaran kekayaan intelektual mudah terjadi di ruang digital, yaitu e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Sulit melacak dan menindak pelanggaran yang dilakukan lintas negara. Selanjutnya, harmonisasi hukum antar negara dalam perlindungan KI belum optimal. Dampak perlindungan kekayaan intelektual terhadap inovasi dan ekonomi kreatif. 1. Mendorong inovasi dan kreativitas. Perlindungan hukum atas karya inovatif memberi insentif bagi pencipta dan inventor untuk terus berinovasi. Dengan adanya kepastian hak, kreator merasa aman dalam
mengeksplorasi ide-ide baru. Tanpa perlindungan KI, banyak ide brilian tidak dikembangkan karena takut dicuri atau ditiru. Contoh, seorang desainer fashion yang mendaftarkan desainnya tidak khawatir akan plagiarisme dan terus menciptakan koleksi baru. 2. Meningkatkan nilai ekonomi produk kreatif. KI memberikan nilai tambah pada produk melalui eksklusivitas, reputasi, dan branding. Produk dengan perlindungan kekayaan intelektual dapat dilisensikan, dijual, atau dijadikan aset tidak berwujud perusahaan. Contohnya, merek seperti Gojek atau Eager menjadi kekuatan dagang karena perlindungan hukum atas merek dan desainnya. Film, musik, dan game yang dilindungi hak cipta bisa menghasilkan royalti. 3. Mendorong daya saing global. Produk kreatif yang terdaftar KI-nya memiliki posisi lebih kuat dalam ekspor dan pasar internasional. Indikasi geografis atau IG seperti kopi gayo atau tenun ikat Sumba menjadi alat promosi ekspor karena nilai budayanya yang dilindungi oleh hukum. Contohnya, Jepang dan Uni Eropa melindungi ribuan IG untuk mempertahankan posisi produk tradisionalnya di pasar global. Menumbuhkan ekosistem startup dan teknologi. Banyak startup digital berbasis inovasi teknologi. Bisa jadi AI, fintech, edutech, bergantung pada paten software, hak cipta aplikasi, dan merek. Investor lebih tertarik pada startup yang punya portofolio kekayaan intelektual karena dianggap lebih sustainable. Contoh, startup seperti Tokopedia atau Ruang Guru sangat memperhatikan perlindungan atas sistem data dan mereknya. 5. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha. KI memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif untuk menjalankan bisnis tanpa ancaman plagiarisme atau perselisihan merek. Sengketa dapat diselesaikan di pengadilan, sehingga memberi rasa aman dalam investasi dan pengembangan produk. Contohnya, putusan MA nomor 50K/Perdata-Sus-HKI-2025 melindungi desain kaca helm dari pendaftaran yang tidak orisinal. Contoh kasus nomor 50K/Perdata-Sus-HKI-2025. Identitas para pihak. 1. Penggugat atau pemohon kasasi. Nama Sumarno. Alamat Jalan Pluit Raya, Kompleks 121, Blok B1, nomor 12A, Jakarta Utara. Usaha pemilik UD New ACC, perdagangan aksesoris dan perlengkapan sepeda motor, khususnya helm dan kaca helm. Kuasa hukum Togu Sugianto Sitorus, SH dan kawan-kawan. Kantor hukum Grisham Lucas Sitorus dan Associates Attorney at Law. 2. Tergugat atau termohon kasasi. Nama Ferawati. Alamat The Riviera at Puri S7, Blok 12 nomor 32, Kota Tangerang. Kuasa hukum Salim Halim, SH dan kawan-kawan, Law Firm Salim Halim and Partner. 3. Turut tergugat atau turut termohon kasasi. Nama Pemerintah Republik Indonesia CQ, Kementerian Hukum dan HAM RI. Subjek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Kuasa hukum Rikson Sitorus SH CMMH dan kawan-kawan, ASN Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kronologi 2015, Sumarno mengangkat Ferawati, pada saat itu istrinya, sebagai penanggung jawab produksi dan operasional helm merek VRC dan kaca helm merek Norris dalam usaha UD Neo ACC. 2 September 2022, Ferawati mengundurkan diri dan memisahkan usaha dari Sumarno. 24 Juli 2023, Ferawati mendaftarkan desain industri kaca helm atas namanya dan memperoleh sertifikat IDD 0000066274. Akhir 2023, Sumarno menggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk pembatalan desain Ferawati karena dianggap tidak baru atau sudah ada sejak lama.
22 Mei 2024, Pengadilan Niaga menolak gugatan dengan alasan Sumarno tidak berkepentingan secara hukum atau niet onafhankelijk verklaard. 3 Juni 2024, Sumarno mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 12 Februari 2025, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi membatalkan sertifikat desain milik Ferawati. Putusan. Amar putusan. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Sumarno. Membatalkan putusan PN Niaga Jakarta Jakarta Pusat nomor 101-Perdata-Sus-HKI-Desain Industri 2023. Mengabulkan seluruh gugatan Sumarno, termasuk menyatakan desain milik Ferawati identik dan tidak baru, menyatakan desain tersebut telah diungkapkan dan diperdagangkan sebelumnya. Membatalkan sertifikat desain industri ID di 0000666274 atas nama Ferawati, memerintahkan Ditjen KI untuk mencatat dan mengumumkan pembatalan dalam berita resmi desain industri dan menghukum Ferawati untuk membayar biaya perkara di seluruh tingkat, termasuk kasasi sebesar 5 juta rupiah. Analisis mahasiswa. Kekayaan intelektual atau KI merupakan hak eksklusif atas karya yang lahir dari hasil olah pikir manusia seperti ciptaan, desain, atau merek dagang. Dalam konteks industri kreatif, KI memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi tinggi. Perlindungan hukum terhadap KI memberikan jaminan kepastian kepada pencipta atau pelaku usaha untuk berinovasi tanpa rasa takut akan pembajakan atau peniruan karya. Namun demikian, implementasi perlindungan KI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran KI, lemahnya penegakan hukum, biaya dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, serta kompleksitas pelanggaran lintas negara yang dipicu oleh globalisasi dan perdagangan digital. Selain itu, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan NFT juga menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Kemudian studi kasus yang saya ambil, putusan MA nomor 50K/Perdata-Sus-HKI-2025 menjadi ilustrasi bagaimana sengketa KI dapat muncul dari hubungan bisnis yang sebelumnya bersifat internal. Dalam kasus ini, Ferawati yang pernah menjadi bagian dari usaha bersama UD New ACC mendaftarkan desain industri kaca helm atas namanya sendiri pada tahun 2023. Padahal desain tersebut telah diproduksi dan dipasarkan oleh UD New ACC sejak tahun 2015. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa unsur kebaruan adalah syarat mutlak dalam pendaftaran desain industri. Karena desain yang didaftarkan Ferawati telah diungkapkan dan diperjualbelikan sebelumnya, maka sertifikat desain tersebut tidak sah. Selain itu juga, hubungan pribadi dan profesional antara Ferawati dan Sumarno juga menunjukkan adanya potensi itikat tidak baik dalam pendaftaran desain. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan sertifikat tersebut dan kemudian ia juga memerintahkan pencatatan pembatalan oleh Ditjen KI. Nah, kasus ini sangat relevan dengan teori perlindungan KI, khususnya mengenai prinsip kebaruan dan kepentingan hukum dalam pengajuan gugatan. Kemudian Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang terdampak langsung akibat pendaftaran desain oleh pihak lain memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan, meskipun bukan pencipta awal secara formal. Dan hal ini juga memperkuat bahwa perlindungan KI bukan hanya untuk pencipta, tetapi juga bagi pihak yang telah memanfaatkan desain secara sah dan terbuka sebelumnya.
Rekomendasi. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi penting dapat disampaikan. Nah, yang pertama, bagi pelaku industri kreatif, sangat disarankan untuk segera mendaftarkan setiap karya, desain, atau merek sebelum memasarkan produk ke publik. Dokumentasi karya secara digital maupun fisik juga penting sebagai bukti orisinalitas bila terjadi sengketa. Edukasi hukum terkait KI perlu ditingkatkan terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, agar mereka memahami hak dan prosedur perlindungan yang tersedia. Kedua, bagi pemerintah dan Ditjen KI perlu dilakukan penyederhanaan proses pendaftaran KI dan peningkatan layanan digital yang transparan, cepat, dan terjangkau. Kampanye edukasi publik juga perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya KI. Yang ketiga, bagi mahasiswa dan akademisi, studi seperti kasus Sumarno versus Ferawati ini sangat bermanfaat sebagai referensi akademik dalam memahami dinamika dan tantangan perlindungan KI di Indonesia. Mahasiswa juga didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan klinik hukum yang didampingi oleh pelaku usaha kreatif, khususnya dalam hal pendaftaran dan pembelaan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, bagi aparat penegak hukum, pelatihan khusus mengenai aspek teknis dan hukum kekayaan intelektual sangat penting agar proses penanganan sengketa lebih cepat, akurat, dan adil. Penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jerah harus diperkuat, khususnya terhadap pelanggaran KI yang dilakukan secara masif dan terorganisir, baik di ruang fisik maupun digital. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia dapat lebih optimal dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan, inovasi, dan ekonomi kreatif nasional. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai tentang hukum kekayaan intelektual. Saya Leonie Octavia. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terakhir kata, saya ucapkan terima kasih semuanya.